siang anakku ditinggal oleh bapaknya. Dinaro pakai siang Jerman, mertua tangan maidana dijului di rumah. Hore, bapak sudah pulang. Hati pakai Dinaro. Bulan usialah tidak terlihat apapun, semuanya gelap gelita. Sepertinya saya ditimpa oleh gunung yang besar. Ada mertuaku, ada edaku, ada banyak keluarga di rumah. Tadinya aku seorang perawat, tapi begitu menikah saya berhenti. Nggak tahu harus bagaimana. Dan inang ini tidak hanya 1 kali 2 kali dia datang untuk memberikan penguatan kepada saya. Dan saya merasa bahwa saya adalah salah satu yang beruntung mengenal inang terkasih ini. Anakku sekarang udah pada doktor katanya saat itu, jadi dosen di IPB. Dia mengajarkan ke saya bagaimana caranya dia mendidik anak-anaknya sehingga berhasil. Dan saya diyakinkan harus bisa seperti itu. Dan ketika inang ini pergi ke Perancis, ketika dia malah di sana, teman-temannya, jadi dia bilang, saya menangis di pesawat itu. Nangisnya bukan nangis sedih, tapi nangis terharu karena begitu besar kasih Tuhan itu. Kalau seandainya suamiku tidak meninggal, mungkin saya tidak bisa sampai di sini. Itu. Jadi saya menangkapnya bahwa inang itu ya bersyukur apapun yang terjadi dengan dirinya yang dari Tuhan. Dan begitu yakinnya dia, begitu percayanya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan semuanya anak-anaknya berhasil. Sampai orang-orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya inang membesarkan, mendidik anak-anak sehingga jadi dosen di IPB. Saya juga dititipkan bahwa anak-anak ini tidak boleh kamu izinkan keluar dari rumah untuk kuliah, harus berangkat dari rumah. Kenapa ya? Karena begitu dia nanti berkos di luar, berarti biaya hidupnya sama dengan biaya hidup kalian di satu rumah. Semua banyak hal yang diceritakan, bagaimana dia merawat anak-anaknya, bagaimana dia memberi makan, itu semua yang diceritakan ke saya. Dan saya melihatnya memang begitu. Dan aku malah juga pernah cerita memang si mama itu seperti itu. Sungguh berbangga, sungguh bersyukur anak inang sebagai peparang inang yang kita kasihi ini mempunyai inang seperti inang kita yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu saja menurut saya yang bisa jadi penguat, penghibur apa yang baik, apa yang sudah diteladankan oleh inang ini kepada anak-anaknya, apa yang dimemehon kenanya, yang ditinggalkan warisan yang tidak bisa dinilai. Itulah yang menjadi pegangan hidup ke depan sebagai bukti, sebagai kesaksian bahwa semua peparang yang punya inang yang baik ini. Saya ingat ketika kalau dia marahin dulu tidak seperti sekarang, ada sama leadernya, suaranya bagus, tinggi, ya. Kan kalau sekarang ada song leader gitu, kalau dulu kan nggak ada. Jadi yang ini seperti itu, dia yang maju lalu gitu kan, suaranya bagus banget, tinggi banget. Nah, di anak-anak juga seperti itu. Pokoknya dia adalah guru yang terbaik. Dan itu juga yang mau saya ingatkan kembali, apa yang disampaikan oleh inang itu kepada saya. Mari kita hidupi inang aman supaya berbuah dan berbuah lebat
di dalam kehidupan. Dan itu juga yang menguatkan, itu yang menguburkan. Tuhan memberkati semua peparannya dimanapun berada, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian dari kehebatan dan kemahabesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Semua acara boleh berjalan dengan baik, dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan kita Yesus Kristus sampai nanti kita hantarkan di tempat peristirahatannya yang terakhir. Terima kasih, itu yang saya sampaikan dari sesi Pak. Ya, kalau tema di hubungan sesi perempuan itu Bogor. Partikan nama hidup berdasar mantu dan tua kami 50-an lansia. Jadi kalau jodoh sehari jodoh kami di Soang Kumar dan Sia AKBP Bogor pasahatong ngado kami marhabot di roha di bajoni Tuhanta dihinang natahologi hima hinang pajaitan bulai situa Nyana Panjaitan Boru siagian Dawat umur Sia puluh sadanaw Do gelar Opus Sahala Moses Panjaitan Boru siagian Tuhamong keluarga Do Poparan terutama nama adopi Abok nirohong Somang mangurui duduk ni rohmu rohani pengalansia pasatong patuduhon orang ni rohanami tunatu tertong ada orangnya alani di hami perjulma julo mare di hami baru pe madokata nomor 357 kalau musik kami itu 5 dulu saya berarti di padalan Yesus dijolokku holong di tangan manoku
pumuan nama kabut erohan di soal rodohami siang pumuan lansia di HKBP Bogor Roma dapoton hamu di sialan yang hatta inang natahaulomi siatomatomata inang yang sangat baik ini. Kami datang menyatakan bahwa kami juga ikut merasakan kehilangan seperti yang sekarang kalian rasakan. Di sini saya ingin sedikit bernostalgia. Pada saat saya mulai berkenalan dengan Amang Nainggolan Nahinan, pertama-tama saya diajak ke rumah di Jalan-Jalan Harupat untuk diperkenalkan kepada kepada anak tulangnya. Dan pada saat itu juga saya bertemu dengan Amang Polisiadian di rumah itu. Kemudian setelah saya menikah dan juga lama baru punya keturunan pada saat itu, Eda dari Inang inilah yang pertama-tama menyatakan bahwa saya sudah positif setelah 4 tahun, yaitu bidan Rizka. Jadi pas waktu itu juga mertuaku sedang di rumah kami dan selalu juga menanyakan bagaimana gitu kan, bagaimanalah perasaan seorang pemain kalau selalu ditanya tiap bulan kan. Pada saat mau berangkat ke kantor, Amang Nainggolan Nahinan mampir ke tempatnya bidan Rizka dan ternyata sudah positif dan dia nggak berangkat lagi ke kantor tapi pulang ke rumah dia peluk saya sambil nangis. Saya juga sangat terharu ya. Mertua saya heran, ada apa? Lihat dulu apa yang ketinggalan atau ada yang kurang katanya. Terus dikasih tahu loh. Akhirnya kami berpelukan dan bersyukur 4 tahun kami tunggu-tunggu dan kabar gembira itu kami dapat dari Jalan Harupat 21. Kemudian setelah lama lahirlah tahun 76 lahirlah anakku yang pertama. Kemudian tahun 77 lahir anak yang kedua dan tahun 78 yang ketiga. Itulah, dan tiga-tiganya laki-laki dan tiga-tiganya sesar. Puji Tuhan semuanya sekarang sudah mempunyai kohopus 9 orang. Kemudian pada saat saya masih berumur, lupa saya umur berapa ya, tapi Inang ini adalah si tua Ina pertama di HKBP Bogor bersama-sama dengan Inang Nyonya Manurung Borulubis yang sudah almarhum lebih dahulu. Kemudian setelah mereka melayani di gereja, mereka berdua mengaliri Kak Selina Hinan dan saya untuk menjadi situa, calon situa pada waktu itu. Jadi kalau Inang ini adalah angkatan pertama, maka saya adalah angkatan kedua. Itulah satu kenangan yang sangat mendalam dan Inang ini selalu memberikan nasihat-nasihat kepada saya, baik mengenai kekeluargaan juga mengenai pelayanan. Jadi kalau sekarang anak-anak Boru dan Ella Parungai merasakan kehilangan, begitu juga lah kami kehilangan Inang yang sangat baik ini. Jadi mudah-mudahan keturunannya semuanya panjang umur dan juga meniru segala yang baik yang di Bodahon, yang diberikan nasihat-nasihat dan yang dicontohkan kepada kalian semuanya. Dan inilah suatu hal yang akan sangat menguatkan kalian bahwa bukan cuma kalian yang bersedih, tapi punggungan lansia HKBP Bogor, punggungan Ina HKBP Bogor, bahkan seluruh ruas HKBP Bogor ikut kehilangan Ina yang kita kasih ini. Itulah yang menguatkan keluarga semua. Saya ngelihat itu mengatas segitu tadi, ngelihat saya langsung bilang, oh saya ingat, ini kan istrinya Om Solo. Karena memang Amang Nainggolan itu Hans Hasoruan Nainggolan, jadi kalau di keluarga selalu disebutnya Solo. Jadi terima kasih
karena mengatas juga masih mengingat saya. Itulah sedikit dari saya sebagai anggota lansia. Kemudian akan ditambahkan oleh Amang Simatupang. Terima kasih. Kumpulan yang berduka cita. Kalau saya menambahkan sedikit catatan kepada kita semua termasuk keluarga, saya berhutang kalau tidak saya sampaikan. Inang ini sangat saya kenal baik, walaupun perbedaan umur kami 10 tahun. Almarhum Inang ini kelahiran 1933, saya kelahiran 1943. Satu hal yang tidak bisa saya lupakan, kami satu angkatan di Lereng Situa, 3 orang kami. Inang ini 1, nomor 2 Inang Noni Manurung Lubis, baru saya yang ketiga. Setelah Amang Hutapea ditempatkan di Bogor September 84, Maret 95 kami diajak jadi Situa. Kamilah pertama-tama, Inang inilah pertama-tama Situa perempuan di Bogor. Bagi saudara-saudaraku, Lae, Ito, dan cucu-cucu merasa kehilangan sepeninggal Inang ini. Kita ganti kehilangan, jangan kehilangan. Kehilangan kurang enak, ditinggalkan. Yakinlah, Inang ini sudah berbuat banyak. 90 tahun lebih AKBP di Bogor. Inang inilah pertama-tama Situa perempuan, luar biasa. Tahun 1987 Inang ini ditahbiskan dari Situa dengan Inang Noni Manurung. Saya tidak ikut karena kebetulan saya pulang kampung ke Sarula, mertua saya meninggal. Jadi ada jarak kami. Saya November 88 ditahbiskan. Saudara-saudaraku, anak dari almarhum Inang ini, baik Lae, itu apa hopu, di samping turut berduka cita sedalam-dalamnya dari saya pribadi, juga dari istri saya sampaikan ucapan turut berduka cita. Maaf kalau beliau tidak bisa ikut, tapi yang jelas kami juga merasa ditinggalkan. Tapi ditinggalkan ini berarti kita tidak atau berungut-ungut. Kita yakin akan penyertaan Tuhan. Di 1 Korintus 15 ayat 9, pasabatannya, Anggo hola di tanondo hamu makirin di Kristus hamu major manadumango di nasi Paulus. Kalau di bahasa Indonesia, jikalau kita hanya berharap hidup ini, menaruh pengharapan kepada Kristus di dalam hidup ini, kitalah orang yang paling sedih. Artinya apa? Kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Yang kita parayaki adalah hidup nanti bersama Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kata penutup kepada Lae saya, Ito saya, khusus teman baik saya, Dr. Lauri Taganu, sebagai penguat dari firman Tuhan, tinggal kau kamu masuk dengan himarsoh neroh mutu ibadah. Ayat di Sarif Abduhamu 1 Petrus 5 ayat 7. Bahasa Indonesianya, serahkanlah segala kekuatanmu pada Tuhan sebab Ia memelihara kamu. Demikian kira-kira Itoku, Laeku, semua pelopor ini. Saya juga banyak mendapat inspirasi, banyak mendapat contoh dari Inang almarhum. Kami tidak bisa saya lupakan itu. Kami bertiga pertama-tama calon Situa di Bogor. Tuhan memberkati. Modate pertikian
waktu sedikit untuk bersaksi. Sebetulnya tidak lengkap kalau Ibu Nyonya Silitonga datang ke sini. Ada beberapa hal. Pertama, pada sore hari ini kita merasa sangat bahagia menghadapi ibu yang kita cintai ini. Kami bersama-sama kuliah dengan lansia, karena memang akhir-akhir ini lansia sangat dekat dengan kuliah. Yang pertama. Kedua, tadi kita sudah mengenal situ yang pertama. Kalau kami berdua kebetulan jauh dari situ, jauh sebelumnya. Pertama, yang Silitonga di sini namanya sama dengan ibu. Sama-sama Sorta. Belum lagi kalau dilihat kami penjahitan Silitonga, ya dekat-dekat begitu. Sebetulnya yang paling lama bersama ibu itu dengan sini, karena sebelum tahun 60 saya sudah di Bogor. Baru tahun 60 kami berdua melamar ke IPB dan diterima, sama-sama diterima. Tinggalnya berseberangan, bertetangga dengan Inang ini. Jadi berkali cerita terakhir sedikit, ngajak ke gereja dan sebagainya. Ngajak ke gereja, ya kira-kira orang Batak bukan kata ini. Jangan-jangan bukan orang Batak tapi setan. Mau bersaksi sedikit? Maaf, saya sebenarnya sangat berat untuk bicara di sini. Tante ini saya kenal sejak tahun 60. Kebetulan kami sama-sama di Jalan Bautista. Saya tinggal di tempat hukum Manurung. Ya. Jadi sesudah berapa bulan, 2 bulan saya di tempat hukum Manurung yang namanya sekarang rumah saya. Nah, kemudian saya pindah ke dekat rumah tante ini, sekitar dua rumah bedanya. Jadi tante ini suka datang berkunjung ke tempat kos saya, dan kalau datang dia suka bicara dengan tante kos saya. Dia suka bilang, gimana ponakan saya, sehat nggak? Jadi dia sangat baik sekali, membuat saya itu seperti anaknya kandungnya. Walaupun beda umur kami sebenarnya tidak terlalu jauh ya, tapi ya begitu. Suatu waktu saya ke tempat Inang, maaf ya kalau saya cerita ya, walaupun saya bukan lansia ya. Jadi saya ke tempat tante ini, saya bilang, tante, saya mau ketemu sama dia ya, Pak kandungnya. Terus ada apa, dia lagi mandi. Terus saya mau ajak ke gereja tante. Terus dia bilang apa? Oh, kami ke gereja Batak. Ya, saya juga mau gereja Batak. Emang bisa bahasa Batak? Di situ gerejanya Batak. Terus saya bilang, bisa tante, saya bilang gitu. Terus kamu orang apa? Kamu bukan orang Manado? Bukan tante, saya bilang gitu. Saya orang Batak. Siapa? Bapaknya orang apa? Saya bilang si Terus Mama si Galinggi. Itu asli bilang gitu ya. Akhirnya dia bilang, namamu siapa? Sorta. Sabuari, katanya langsung. Disitulah saya ini. Jadi waktu dia ke Amerika tahun 68, bayi saya masih kecil ya. Tante ini datang, Sorta, kau hati-hati, anakmu kalau lagi panas jangan dikasih disuntik dokter. Itulah pesan tante itu sama saya ya. Jadi walaupun tempatnya rada jauh kan dari Bautista ke Ciamas, waktu itu kan kendaraan tidak selaju sekarang. Jadi tante ini sering, jadi saya bilang, walaupun saya kurang sehat, saya bilang saya harus ikut, saya bilang. Soalnya tante itu terlalu baik sama saya waktu kamu nggak ada. Sini juga baik sekali, waktu saya kuliah juga seperti itu. Jadi ya begitulah kira-kira kenangan yang saya peroleh dari tante ini. Kebetulan waktu almarhum Om itu datang dari Jerman ya, udah mayatnya dibawa. Jadi salah seorang
yang udah yang tante adiknya Nurmala ya, adiknya Nurmala dibaptis di depan mayat itu. Nah itu kami masih goyang. Jadi tahun berapa 60? Nah disitulah kami lihat dibaptis, kami sebagai sebagai naposo, sebagai mahasiswa melihat keadaan begitu sangat terharu. Dan saya sangat salut tante ini, berarti umur 33 sudah menjanda ya. Tapi semua anak-anak bisa dirawat dengan sangat berhasil ya. Termasuk ada yang dari situ, ada yang ini ya. Terima kasih saya dikasih kesempatan dan pada anak-anak ya, sama-sama semuanya ikutin juga tadi BKT ya. Udah orangnya cantik, ramah dan tidak everything. Oke, terima kasih juga memberkati. Maaf ya Bang Inangnya, saya sengaja berikan waktu. Kalau enggak nanti di rumah saya dimarahin bagaimana. Oke. Jadi memang kurang lebih sama lah kesan kami ya. Jadi pada tahun 8 kami baru menikah 1 tahun. Hamil anak kedua saya harus pergi untuk jangka lama 3 tahun kerja. Jadi kepada waktu itu ini tahu di sana ada keluarga muda si di tengah pula ya. Jadi suka datang walaupun nggak tahu ya naik angkot atau waktu itu belum ada. Dan saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih sekali selama saya jauh 3 tahun itu tetap dimonitori oleh dari rumahnya. Yang kedua tadi sudah sebutkan mungkin sudah harus masuk Guinness World of Record 60 tahun menjanda ya, baik-baik saja malah terjadi di situ. Saya nggak tahu berapa orang di antara ibu-ibu yang di sini tahan menjanda 60 tahun. Baru menjanda 2 tahun saja sudah. Oke, sekali lagi sebagai saudara tambahan dari saya sebagai anggota oh ya, satu lagi kebetulan keluarganya anak-anak saya juga dengan anak ini banyak persamaannya. Jadi tadi kebetulan Riko nggak bisa hadir, titip salam turut berduka cita dan melihat kita sesuai. Bagai lagi yang menonton manusia. Nama ibu berdasar pertikaian itu seksi musik atau bagaimana? Kami di sini hadir mewakili seksi musik. Kebetulan namanya ada Aldo dia yang pernah jadi kami secara umum tapi tidak lengkap memang. Kebetulan puji Tuhan masih banyak yang berkegiatan memang di luar sana. Jadi kamilah mewakili menyampaikan duka cita kami. Semoga masa-masa yang di depan ini bisa dikurangkan, bisa ditambahkan. Saya secara pribadi, saya sangat banyak dengar cerita dari mama saya Inang, dan saya sampaikan turut berduka cita dari kami sekeluarga juga dari seksi musik dan yang dimuliakan. Ya, Nampar Budi bersama pertikaian nama wakili pada lalu dengan semenjak kami sido baru dia dulu. Terima kasih. Kami di sini mewakili para sektor Zaitun dan di sini saya hadir bersama Mahasiswa Kota Barat dan kebetulan calon Mahasiswa Lucy Simapurus Maloras dan dirawat di Rumah Sakit Siloam. Kami atas nama
bersama Berhaladu khususnya dari sektor Zaitun. Kepada keluarga yang sedang berduka, mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya. Banyak hal-hal yang kita lihat, cerita-cerita baik tentu dari inang kita yang kasihi ini. Apalagi saya sangat bangga, mungkin wanita pertama, siswa pertama di HKBP Bogor adalah dari sektor Zaitun. Tepuk tangan buat kita semua mungkin. Dan biarlah banyak cerita-cerita yang indah yang saya dengar perihal tentang Ina ini. Saya waktu mau jadi calon Sintua menjumpai Ina Sintua Sinaga Borhuta Barat. Dia menyampaikan kamu harus bisa seperti Ina Sintua Siagian. Dia datang ke rumah-rumah untuk menjumpai dengan jalan kaki, naik bemo, tanpa sadar sebenarnya orang yang didatangi itu merasa bersalah tidak membayar iuran. Saya bingung, waduh gimana caranya, sekarang udah pakai WA, saya bilang gitu. Nah kamu harus bisa seperti itu, begitu giginya dia untuk menjumpai luas-luasnya, tapi tidak meminta iuran. Dia bercerita, tanpa sadar nanti mereka merasa bersalah yang luas yang dia kunjungi sehingga membayar iuran setahun. Baik Inang, saya bilang sama Inang, Sinaga doakan saya. Jadi kami, khususnya saya, mungkin kita semua calon Sintua dan Sintua yang ada di HKBP Bogor, yang perempuan, yang wanita, mungkin hal-hal yang baik dari Inang ini, cerita-cerita yang indah dalam pelayanannya dapat kita laksanakan dalam pelayanan kita, khususnya juga buat seluruh keluarga. Sangat bangga pasti punya Inang seperti ini, cerita-cerita indah. Jadi biarlah ini juga tentu saya udah tahu semuanya pelayan semuanya, Aldo, Alfred, Deda semuanya, dan Niken juga sangat ini ya dalam pelayanan. Jadi itu adalah buah yang telah yang kita kasih ini tanam buat keluarga besar Panjaitan Siagian. Mungkin itu dari saya, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Horas. Seperti ini nak cerita Sintua. Anda orang masuk kita tuh renungan. Tapuji batu kata mereka mengitasi buku nomor 257 ayat 1 ayat 2. Amin. Saya sangat bersuka cita hadir saat ini di sini. Begitu banyak kesaksian yang tidak tercatat di dalam buku, tapi keluar dari sanubari banyak orang. Itu saya pikir kalau dari sejak pagi semua mengutarakan banyak hal, sungguh saya semakin teguh di dalam iman, tetap kuat dalam panggilan Tuhan. Inilah yang luar biasa. Puji Tuhan, ada orang yang dipakai Tuhan dan boleh hidupnya menjadi kesaksian, bukan hanya sebagai penatua, tapi benar-benar dalam keseharian yang ditujukan banyak orang. Ini bukan dari keluarga, tetapi bagi banyak orang menikmati buah dari imannya di tengah-tengah kehidupan. Itu harapan-harapan tadi dari jemaat. Semoga keluarga besar
tidak lupa akan jejak-jejak Kristus yang telah nyata dalam keterangan hidupnya. Semoga itu menjadi harapannya ke Pinok seluruhnya di tengah-tengah kehidupannya. Untuk menguatkan kita, sebenarnya saya sudah tulis Kisah Para Rasul, tapi mungkin sudah terlalu malam, nanti tidak terlalu banyak. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 27, Ulamnya Apostel 2 ayat 23. Aidang pasobom mudirik budi banoto, jaladang meluasom munabadiari marnida abusuho. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Semakin banyak kita berjumpa dengan orang yang meninggal, kekasih kita, yang kita cinta. Tadi saya cek di data HKBP Bogor, kenapa terlalu banyak saya katakan? Sudah berapa? Inilah yang ke-16 dari sejak Januari sampai hari ini. Mau kita katakan cukup Tuhan sampai di sini? Oh tidak. Nak pepina daun-daun alairo musero nasia. Kita harus menjumpai sebagaimana jadwal Tuhan bagi kita setiap orang. Walaupun kita begitu luar biasa, keluarga besar, cucunya juga memberi perhatian supaya sehat, tetapi inilah kalau dikatakan inilah yang terbaik sebagai waktu Tuhan yang akan kita ikuti di tengah-tengah kehidupan kita. Harapan saya dalam semakin pemahaman banyak yang kita menjumpai yang meninggal sebagai warga HKBP Bogor, dengan keadaan itu maka ada dampak di tengah-tengah kehidupan. Walaupun sekarang saya dengar mereka yang berduka masih berduka. Harapan kita semakin banyak pertemuan, nyanyian kita, doa kita, madok kata di sini akan semakin menguatkan banyak orang, bukan semakin menjauhkan diri dari penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan. Yang pasti dalam berbagai ketidakpastian di dunia ini, semua manusia yang percaya dan yang tidak percaya akan berjumpa dengan kematian. Tetapi kata mati dalam cahaya terang Alkitab dicelipkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sudah dinyatakan di kitab suci kita Alkitab bahwa bukan kematian bagian kita yang sama, tetapi dikatakan adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kubur tidak lagi begitu menakutkan bagi orang percaya. Mungkin bagi yang tidak percaya mereka begitu takut, tetapi bagi kita yang sudah percaya, kubur tidak lagi menakutkan. Maut memang adalah upah dosa, karena itu patut ditakuti. Tapi sudut pandang ini terdapat dalam kitab dan tidak boleh dilalaikan. Maut adalah upah dosa. Maka secara biologis kematian adalah keharusan, tetapi kematian itu diatasi dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ada harapan dengan maksud menciptakan manusia adalah untuk hidup selamanya. Tadi di PA seksi Parokwel saya katakan seharusnya buah kehidupan yang dilarang manusia memakannya kembali sesudah berdosa, memakan buah terlarang, karena buah itulah sebenarnya untuk memberi kehidupan bagi umat manusia. Itulah harapan Tuhan bagi manusia sebenarnya. Firman Tuhan, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Akhirnya pasobom diriku di Banuatoru, jalan luasom munabadia lima tidak habis. Itulah yang dikatakan. Maka bila kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan seperti kata Lansia tadi, kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Kita tidak berharap di dunia ini. Itulah jejak-jejak ibu ini, karena dia bukan hanya di dalam dunia berharap sesudah kembalinya suaminya dari Jerman, bukan itu, tetapi surga sudah terbuka baginya, dan itu diterangkan dalam hidupnya. Ketika dia mabaru, dia tetap teguh. Ainak pasobokmu diriku di Banuatoru, jalan luasammu dabadia limarnida habis. Walaupun manusia itu akan segera membusuk di tanah, tetapi Tuhan tidak membiarkan. Ini pengharapan. Kita adalah orang-orang paling malang bila hanya di dalam dunia ini. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung
dari yang sudah meninggal. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang, Yesus Kristus. Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, tetapi semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, orang kudus yang dikhusus. Ibu ini telah melayani di tempat kudus untuk orang-orang kudus. Upahmu besar di surga. Itulah bagi. Baiklah kita yang sudah dilayani, yang sudah mempersaksikan itu, mengikuti jejak Kristus yang berbuah, yang dinyatakan ini. Kematian kekal adalah hukuman bagi pemisahan Allah, tetapi kehidupan kekal itulah kehidupan kita. Orang percaya menghadapi kematian, tetapi orang percaya pasti boleh memahami kebangkitan Kristus Yesus. Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan, walaupun kita masih mati. Inang ini bekerja untuk orang-orang kudus di gereja kita, tetapi dia masih menghadapi maut. Tetapi seperti yang banyak orang katakan, dan itulah keyakinan kita, Sudengolgon persatokinokdo. Sebagaimana kubur tidak dapat menahan Yesus, begitulah nanti pada saat kedatangan Kristus Yesus, tidak ada kubur yang bisa menahan orang-orang yang percaya. Nak bebatu nadir bisa oleh kebangkitan Kristus. Tidak membiarkan, sangat enak di dalam bahasa Yunani, uekatariko, artinya tidak meninggalkan, tidak membiarkan, tidak menjatuhkan, tidak menyerahkan, tidak menjauhkan diri. Inilah sebenarnya orang Kristen boleh menghapus air matanya, karena Tuhan ternyata tidak membiarkan yang kita kasihi dikubur di sana. Air mata perlu dihapus orang percaya yang mati dalam penjagaan Allah. Selalu saya katakan, nanti besok itulah seri terima gereja kepada Allah. Allah yang menjaga dia, Allah yang setia menantikan dia hari kedatangan Kristus untuk bangkit. Maka kalau dalam penjagaan Allah, air mata kita sudah boleh kita hapus. Sama seperti anak dan Hela menitip anak-anaknya kepada orang tuanya, mau cucu, mereka tenang bekerja karena dititip sama yang dipercaya, yakni ibunya. Mereka tetap tenang bekerja. Begitulah kita. Ketika kita menitip ibu yang kita kasihi ke dalam tangan perlindungan Allah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik kuasa-kuasa, baik kematian, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memberkati keluarga besar. Biarlah banyak orang mendengar kesaksian-kesaksian seperti telah yang dipersaksikan banyak orang. Tuhan menyertai keluarga besar. Baiklah keluarga juga dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, tetap dalam keadaan baik. Kami sudah menyaksikan juga ketika perjamuan kudus di rumah. Kami juga sudah mendengar kesaksian dari keluarga, tetapi terutama saya mempersaksikan dari kesaksian banyak orang. Tuhan memberkati kita siapapun yang sudah hadir di tempat ini. Adalah lebih terberkati dan berbahagia mereka yang hadir di tempat yang berduka daripada di tempat yang bersukacita. Di masuk-masuk Tuhan maha aman, doa kinang saluran, doa keluarga besar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam Yesus Kristus untuk firman-Mu pada saat ini. Ternyata kami tidak berada dalam liang kubur, dalam kebusukan. Tuhan tidak membiarkan kami. Ada tangan perlindungan Tuhan yang kuat yang menyertai kami. Maka kami tidak takut, walaupun maut mendekati kami, kami tidak takut, karena Engkau beserta dengan kami. Biarlah setiap keluarga yang berduka oleh Tuhan dihiburkan dengan suara Tuhan yang indah, dengan kata-kata Tuhan yang melindungi kekasih-kekasih kami yang telah mendahului kami. Biarlah air mata dari anggota jemaat yang masih berduka hingga saat ini, Tuhan boleh hiburkan dengan firman. Sertai kami setiap orang dalam acara esok hari. Biarlah nama Tuhan tetap kami permuliakan. Biarlah keluarga besar
boleh mempersaksikan Kristus yang sudah hidup dan bangkit, yang menyertai ingat dan keluarga sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Andorang sama-sama kita tutup yang tertutup taruh Tuhan tam mari kita siap buku di nomor 474 ayat 1 ayat 2. Yesus Kristus dohot kolong niro kanide bata ama dohot pasoran nasiat terdi perbagaiman mandongani kamu saluna. Terima kasih banyak kepada para
Alado dan juga Pak Pendeta dari HKBP Medan ya, yang telah menghibur kami dan juga tadi renungannya yang begitu baik ya, karena ya itu tadi semua kebaikan itu dilihat oleh Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik dari kita. Terus terang saya masih berharap Mami berumur panjang keluar dari ICU ya, tapi rupanya keterbatasan itu ada ya. Walaupun sekarang obat-obat udah canggih, dokter-dokter juga dari kita juga ada, tapi Tuhan lain, waktunya Tuhan memang lain. Saya terima kasih ya kepada amang-amang dan inang semua, dan juga jemaat dari HKBP Medan yang telah mencerahkan kita, membawa Mami kembali kepada Maha Penciptanya di rumahnya. Itu terima kasih dari pengurus HKBP. Mulia Tuhan.